Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baca Berita, berita update keren dan viral. Kali ini saya akan membacakan berita viral yang baru-baru ini terungkap di sebuah ponpes di Bandung, Jawa Barat. Seorang oknum guru di dalam ponpes itu melakukan aksi bejat kepada 12 santriwati. 7 diantaranya sudah hamil akibat perbuatan yang tidak terpuji itu. Seperti dilansir dari jawapos.com, pelaku sudah diamankan oleh pihak berwajib. Namun bagaimana dengan nasib korban dan 9 bayi yang dilahirkan? Mari kita simak berita berikut ini beserta pandangan hukum Islam tentang bayi yang dilahirkan dari hasil persinahan atau di luar nikah tersebut. Perkosa 12 santri, 7 hamil, guru pesantren biadab meringkuk di sel. Judul dari berita jawapos.com. Oknum guru pesantren yang diduga pelaku tindak asusila terhadap santriwati pada salah satu pesantren di Bandung sudah diamankan Polda Jawa Barat. Diketahui sang guru pesantren dikabarkan memperkosa 12 santri yang mengakibatkan 7 korban hamil dan melahirkan 9 bayi. PLT Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama, Kemenak, Tobib Al-Asyar pun mendukung langkah hukum yang diambil kepolisian. Sejak kejadian, lembaga pendidikan tersebut ditutup. Oknum pimpinan yang diduga pelaku tindak pemerkosaan juga telah ditahan di Polda Jabar untuk menjalani proses hukum. Jelas Tobib Kamis 9 Desember. Ia menjelaskan sejak peristiwa tersebut mencuat, Kemenak telah duduk bersama Polda Jabar dan Dinas Perlindungan Anak dan Ibu atau KPAI Jawa Barat. Mereka bersepakat untuk mengambil sejumlah langkah. Pertama, Polda Jabar menutup atau membekukan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan tersebut. Kedua, Kemenak mengembalikan seluruh siswa ke daerah asal mereka. Pendidikan mereka dilanjutkan ke madrasah atau sekolah sesuai jenjangnya yang ada di daerah masing-masing dengan difasilitasi Kasipontren dan Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan atau FKPPS kabupaten atau kota setempat. Ketiga, Kemenak terus berkoordinasi dengan Polda dan Dinas Perlindungan Ibu dan Anak khususnya terkait penyelesaian perpindahan dan ijazah para peserta didik di lembaga tersebut. Sebagai catatan tambahan, Kementerian Agama telah menjalin kerjasama dengan Kementerian P3A dan UNICEF terkait dengan pesantren ramah anak, di mana pesantren menjadi tempat yang nyaman bagi santri-santrinya. Tanda stop. Kejadian itu tentu mencoreng nama baik pesantren tersebut, juga nama pesantren seluruh di tanah air. Kenapa? Karena pesantren yang kita yakini selama ini bahwa tempat atau wadah bagi anak-anak atau santri untuk belajar lebih dalam tentang agama Islam tentunya. Lantas dengan kejadian seperti itu, 12 anak tersebut tentu akan menjadi korban, dan bahkan bukan hanya 12 itu, seperti yang di berita yang dilansir dari Jawa Pos, 7 diantaranya sudah melahirkan 9 bayi. Yang menjadi pertanyaan tentu nasib ke-12 korban tersebut, bahkan 7 diantaranya yang sudah melahirkan. Nah, bagaimana dengan nasib korban termasuk si bayi yang dilahirkan? Tentu ini perlu
pembahasan yang serius karena menyangkut nasib anak yang dilahirkan dari hasil asusila itu atau di luar nikah. Bagaimana hukum agama tentang anak yang dilahirkan dari hubungan persinahan atau pemerkosaan itu? Kita lihat penjelasan yang dilansir dari republika.co.id. Persinahan menjadi perbuatan yang dilarang agama. Al-Quran bahkan secara khusus melarang manusia untuk mendekati zina. Di sini dijelaskan bahwa jangankan berzina, mendekati aja sudah dilarang. Perbuatan ini pun tergolong sebagai jarimah atau tindak pidana kejahatan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Qs Al-Isra 32. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah. Menurut ketentuan agama, anak ini tidak mempunyai hubungan nasab, wali, nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya. Nah, bagaimana dengan peristiwa yang dialami 12 santriwati itu? Apakah kejadian itu dikategorikan berzina ataupun pemerkosaan? Karena di dalam penjelasan sesuai dari dilansir dari Republika tersebut, persinahan dengan pemerkosaan itu menjadi dua hal yang berbeda seperti yang tadi. Dan menurut Qs Al-Ahzab 4-5 dijelaskan, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu, atau yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka atau anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulamu. Serta beberapa penjelasan tentang hal tersebut menurut pandangan hadis lain. Namun tindakan itu apakah termasuk dalam bagian persinahan? Seperti pertanyaan yang saya sampaikan, yang saya lontarkan tadi di atas itu. Coba kita lihat menurut penjelasan lain, seperti dilansir dari Institut Kapal Perempuan. Di dalamnya menjelaskan perbedaan dua hal antara zina dan pemerkosaan. Coba kita membacakan perbedaan dua hal tersebut. Di dalam penjelasan yang dilansir dari Institut Kapal Perempuan tersebut yang mengambil tema menyual zina dan pemerkosaan adalah dua hal yang berbeda. Zina dalam bahasa fikih berarti perbuatan hubungan seks di luar nikah, biasanya dilandasi suka sama suka. Dalam berbagai tafsir Islam, zina ialah perbuatan terlarang atau haram. Syed Syabit dalam Fikih Sunnah Juz 9 menarasikan hukuman bagi pelaku zina dilakukan secara bertahap sebagai penetapan kamar, dimulai teguran resmi yang bernada cercaan, Qs An-Nisa 16, dan beberapa hukuman-hukuman lain yang dijelaskan dalam Qs An-Nisa halaman 15. Kemudian nomor 2,
Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku atas sesuatu perbuatan yang dilakukan karena khilaf, tidak sengaja, karena lupa, dan karena dipaksa melakukannya. Nah, jika dikaitkan dengan kejadian yang di atas, maka si korban bisa dikategorikan lepas dari dosa karena mereka menjadi korban paksaan. Namun jika karena itu ada unsur kemauan, maka tentu hadis ini tidak berlaku bagi mereka. Ayat dan hadis tersebut dijadikan dasar hukum atau hujjah oleh Ali bin Abi Thalib di hadapan Umar bin Khattab untuk membebaskan seseorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang pengembala demi mendapatkan air minuman karena perempuan tersebut sangat kehausan. Nah, sementara untuk pengertian pemerkosaan berbeda dengan zina. Dalam fikih, pemerkosaan disebut sebagai hirabah. Syed Syabid mendefinisikan sebagai perombolan yang masuk daerah Islam, menimbulkan kekacauan, pertumpahan darah, mengambil paksa, dan mengoyak kehormatan. Hukumnya dosa besar. QS Al-Maidah ayat 33. Syarat hirabah adalah mukallaf, orang yang berakal. Lokasi hirabah jauh dari keramaian. Tindakan yang dilakukan terang-terangan dan bersenjata, sekalipun hanya bersenjata batu. Syafi'i, Malik, Abu Yusuf pengikut Hambali, Abu Syur dan Ibnu Hazm bersepakat menghukumi hirabah. Hukuman bagi hirabah sangatlah berat, yakni dibunuh, disalib tentang, dan kaki dipotong secara silang dan dibuang dari negeri asalnya. QS Al-Maidah 2343. Jadi menurut dua keterangan disebutkan dari sumber yang tadi itu, berzina atau pemerkosaan itu menjadi dua hal yang berbeda. Nah, 12 santriwati menjadi korban dari aksi bejat yang dilakukan oleh oknum guru. Itu bisa menafsirkan persoalan tersebut tentu. Bisa saja, namun ini perlu kemudian dikaji lebih dalam lagi. Terlepas dari kelakuan itu memang sudah dilarang oleh hukum manapun, tentu karena menyangkut nasib korban dan anak yang dilahirkan dari hasil kelakuan si oknum tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi ke depan, sehingga masyarakat tidak apatis tentang anak-anaknya yang akan diniatkan untuk dipondokkan di pondok pesantren. Sebab tentu dengan adanya peristiwa itu akan menjadi pertimbangan sendiri bagi masyarakat luas, karena tentu tidak ada jaminan keselamatan jika hal-hal seperti itu tidak kemudian diberantas dan menjadi perhatian penuh bagi pemerintah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.